Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi di program Sarapan. Tema pembahasan kita adalah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini tertulis di Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Nah, tapi pada pagi ini kita membahas tentang hukum yang pertama. Sebelumnya, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di Alkitab judul perikop dituliskan yaitu ke-10 firman, bukan ke-10 hukum Taurat. Saya merenungkan kenapa kok tertulis itu ke-10 firman. Yang kita pahami bersama, waktu Perjanjian Lama, Allah berkomunikasi dengan manusia itu dengan perantaraan para nabi. Lalu nabilah yang memberitahu kepada umat Tuhan, umat Allah, apa yang menjadi isi hati Allah. Jadi saya merasa ini tertulis firman karena ucapan Allah, apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia, yaitu melalui nabi. Nah, kebetulan yang akan kita membahas ini, Allah berfirman kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, mari kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di dalam terjemahan yang lain tertulis, Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu menjadi hamba. Inilah perintah yang kuberikan kepadamu. Jangan menyembah Allah lain kecuali Aku. Di sini tertulis lebih bahasanya lebih sederhana ya. Saya merenungkan mengapa Allah menegaskan kepada bangsa Israel di ayat yang ke-3, jangan menyembah Allah lain kecuali Aku. Kalau kita tahu perjalanan bangsa Israel ini waktu baru keluar dari Mesir. Di Mesir ada banyak sekali dewa dan penyembahan berhala. Dan Tuhan itu tahu, Allah itu tahu ada dari bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi hati mereka masih condong kepada Allah yang lain, pada berhala-berhala yang mereka temui di Mesir. Nah, Allah sendiri mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang jauh lebih berharga, jauh lebih menguntungkan untuk disembah dibandingkan Allahnya orang Mesir. Jika kita ambil waktu untuk merenungkan hal ini, bagi kita sekarang ini, apa artinya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, atau jangan menyembah Allah lain kecuali Aku? Apa maknanya bagi Bapak Ibu Saudara masing-masing? Saya pun merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, Allah lain ini bisa berupa patung atau lainnya, atau uang juga bisa dikatakan itu Allah lain. Jika uang itu menjadi yang lebih utama dari Allah. Alam semesta itu juga menurut saya juga bisa termasuk itu Allah lain. Karena apa? Karena bukankah alam semesta itu ciptaan Allah? Ya memang alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Tetapi mari kita renungkan, jika seseorang itu merasa alam semesta yang bekerja, yang membantu, yang menolong, yang menjawab doa, seseorang itu berbeda dengan orang yang merasa ditolong Allah melalui alam semesta yang
diciptakan oleh penciptanya sendiri. Ibaratnya itu seperti sekarang kita bersyukur ada lampu. Nah, yang kita syukuri itu lampunya atau kita bersyukur, bersyukur ya dulu John Travolta itu dia berjuang berapa ribu kali untuk terciptanya lampu ini sehingga lampu ini ada. Dan lebih jauh lagi kita bersyukur Tuhan kasih semangat untuk John Travolta itu menemukan lampu ini dan kita bisa menikmatinya. Sama seperti itu, yang kita lihat itu penciptanya, bukan ciptaannya. Lalu manusia pun atau diri kita sendiri pun itu bisa menjadi dalam tanda kutip itu Allah lain, bukan Allah. Jika fokus pikirannya mengutamakan manusia ini daripada kebenaran firman Allah. Bahkan keinginan saya pribadi, kita pribadi pun itu bisa menjadi Allah lain karena pikiran yang saya pikirkan itu bisa jadi bukan apa maunya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri merenungkan hal ini dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ada Allah lain selain Allah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam keseharian kita, yang membuat kita tidak bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak ingin mengerti apa yang maunya Tuhan kita kerjakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk kita bisa memahami apa yang Allah mau dan kita bisa belajar lebih dewasa lagi di dalam Allah. Kiranya Roh Kudus memberkati.